Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jarina Sulistia. Di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan pengertian dari GI atau Group Investigation. Saya Jarina Sulistia. Saya Irma Nursiam. Cindy Amelia Maharani Putri. Hai, saya Ayu Rindiani. Hai, saya Putri Nurjana. Nama saya Hestia Fitriani. Nama saya Muhammad Farid Akil Munif. Hai, saya Reva Vivianti. Model pembelajaran grup investigasi. Investigasi sendiri merupakan salah satu proses penyelidikan yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut mengkomunikasikannya kembali dengan orang lain agar dapat dibandingkan dengan perolehan orang lain. Karena pada investigasi ini dapat diperoleh 1 sampai lebih hasil. Jadi grup investigasi ini merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang kooperatif yang lebih menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa dalam mencari materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang telah tersedia. Menurut pandangan konstruktivistik, model pembelajaran dengan grup investigasi ini memberikan banyak kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan sampai cara mempelajari suatu topik melalui investigasi ini. Prinsip penggunaan model pembelajaran grup investigasi yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan model pembelajaran komparatif tipe group investigation yaitu yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan kreativitas siswa. Yang kedua yaitu komponen emosional lebih penting daripada intelektual. Di sini saya akan menjelaskan tujuan model pembelajaran grup investigasi. Grup investigasi memiliki 3 tujuan. 1. Membantu siswa untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik secara sistematik dan analitik. 2. Pemahaman secara mendalam terhadap suatu topik yang dilakukan melalui investigasi. 3. Grup investigasi melatih siswa untuk bekerja secara kompetitif dan memecahkan suatu masalah. D. Langkah-langkah model pembelajaran grup investigasi. Saran dalam Supadi mengemukakan langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran GI sebagai berikut. 1. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Yang kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang harus dikerjakan. Yang ketiga, guru memanggil ketua-ketua kelompok untuk memanggil materi tugas secara komparatif dalam kelompoknya. Yang keempat, masing-masing kelompok membahas materi tugas secara komparatif dalam kelompoknya. Yang kelima, setelah selesai, masing-masing kelompok yang diwakili ketua kelompok atau salah satu anggota menyampaikan hasil pembahasannya. Yang keenam, kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasannya. Yang ketujuh, guru memberikan penjelasan singkat, klarifikasi bila terjadi kesalahan konsep dan memberikan kesimpulannya. Dan yang terakhir, ke-8, evaluasi. Tahap-tahap model pembelajaran grup investigasi atau GI. Pengajar biasanya mengarahkan dan membimbing siswa dalam kelompok dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahap pemecahan masalah. Yang kedua, tahap pengelolaan kelas. Yang ketiga, tahap pemaknaan secara perseorangan. Tahap pemecahan masalah biasanya berkaitan dengan proses menjawab pertanyaan, apa saja yang menjadi pokok masalah dan apa saja yang menjadi fokus masalah. Yang kedua,
Tahapan pengelolaan kelas. Tahapan pengelolaan kelas ini biasanya berkaitan dengan proses menjawab pertanyaan, informasi apa saja yang dapat diperlukan, serta bagaimana kelompok mampu mengorganisasikan kelompoknya untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang ketiga, tahapan pemaknaan secara perseorangan. Biasanya tahapan ini berkaitan dengan proses pengkajian bagaimana kelompok mampu menghayati hasil dari kesimpulan yang telah dibuat, serta apa yang mampu membedakan seseorang yang mengikuti proses tersebut dengan seseorang yang tidak mengikuti proses tersebut. Tentunya hal ini akan dapat menghasilkan atau menimbulkan hasil yang sangat berbeda. F. Kerangka model pembelajaran grup investigasi. Dari kerangka operasional pembelajaran group investigation yang ditulis oleh Joyce and Well, ini dapat kita ketahui bahwa kerangka operasional model pembelajaran group investigation adalah: yang pertama, siswa dihadapkan dengan situasi bermasalah. Yang kedua, siswa melakukan eksplorasi sebagai respon terhadap situasi yang problematis. Ketiga, siswa merumuskan tugas-tugas belajar atau learning text dan mengorganisasikan untuk membangun suatu proses penelitian. Keempat, siswa melakukan kegiatan belajar individual dan kelompok. Kelima, siswa menganalisis kemajuan dan proses yang dilakukan dalam proses penelitian kelompok. Yang terakhir, siswa melakukan proses pengulangan kegiatan. G. Ciri-ciri metode group investigation. Pembelajaran group investigation merupakan metode yang sulit diterapkan dalam pembelajaran komparatif. Metode pembelajaran ini mempunyai ciri-ciri yakni sebagai berikut. 1. Pembelajaran group investigation berpusat pada siswa. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator atau konsultan, sehingga siswa berperan aktif dalam pembelajaran. 2. Saling bekerja sama dan berinteraksi antara siswa dan kelompok tanpa memandang latar belakang, memadukan berbagai ide dan pendapat, saling berinstruksi dan berargumentasi dalam memahami suatu pokok bahasan, serta pemecahan suatu permasalahan yang dihadapi kelompok. 3. Pembelajaran group investigation, siswa dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dan berbagai topik yang telah dipelajari. 4. Semua siswa dalam kelas saling terlihat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut. 5. Adanya motivasi yang mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. H. Kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran model GI. Kelebihannya meliputi: yang pertama, secara pribadi dalam proses belajarnya dapat bekerja secara bebas. Kedua, memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif. Ketiga, rasa percaya diri lebih meningkat. Keempat, dapat belajar menangani suatu masalah. Kelima, meningkatkan belajar bekerja sama. Keenam, belajar berkomunikasi yang baik dengan teman maupun guru. Ketujuh, belajar menghargai pendapat orang lain. Kedelapan, meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan. Lalu, kekurangannya dalam pembelajaran model GI adalah: pertama, sedikitnya materi yang tersampaikan dalam satu kali pertemuan. 2. Sulitnya memberikan penilaian secara personal. 3. Diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif. 4. Tidak semua topik dapat dibahas dengan pembelajaran GI.